Saya undang kita semua tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kembali kami datang menghadap hadirat-Mu dengan segala puji dan syukur untuk rahmat anugerah-Mu yang begitu berlimpah. Kembali kami dipertemukan pada pagi hari ini, pada pelajaran kami yang terakhir. Biarlah kiranya Tuhan, semua pelajaran ini akan membimbing kami agar kami Tuhan kembali ke altar. Hadirlah bersama-sama dengan kami, terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus yang berdoa. Amin. Selamat pagi saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani di rumah sakit Advent Bandung ini. Pelayan-pelayan Tuhan yang luar biasa. Segala sesuatu ada waktunya. Itu kata firman Tuhan. Ini adalah pelajaran kita yang terakhir pada pekan 2 ini. Tetapi besok masih ada satu topik yang akan melengkapi daripada pekan 2 ini. Kalau saudara mempunyai waktu, boleh bergabung dalam kebaktian Sabat besok. Dan topik besok yang akan kita pelajari adalah sengsara membawa bahagia. Pada pagi hari ini, kita akan belajar dari firman Tuhan yang berjudul tergantung di tangan siapa. Saudaraku, semua manusia pada saat ini di seluruh dunia sedang menghadapi krisis multidimensi. Namun kita akan belajar bagaimana krisis multidimensi ini menghantam kehidupan kita dan bagaimana kita harus menghadapinya. Saudaraku, sebagaimana yang telah kita pelajari beberapa waktu ini, setan menggunakan trisula, 3 tombak untuk menghancurkan umat manusia, membawa kita semakin jauh dari altar dan membuat gambar dan peta Allah hilang dari dalam kehidupan kita. Caranya yang pertama adalah bagaimana dia membuat kita bermasalah di dalam krisis keuangan. Setelah COVID-19, maka itu begitu berdampak kepada perekonomian sampai saat ini. Saudara-saudaraku, mungkin di antara kita yang mengikuti pekan 2 ini, ada yang masih bermasalah dalam keuangan hingga saat ini. Sampai-sampai mungkin ada orang-orang yang sudah mungkin oleh karena kebingungan mengambil cara-cara yang tidak baik untuk mendapatkan keuangannya. Krisis yang berikutnya adalah krisis karir, krisis pekerjaan. Ada mungkin di antara kita yang sudah lama bekerja mengharapkan karir naik, tapi sudah melihat bahwa ini sudah mentok. Ada yang membuat berbagai macam cara untuk mendapatkan posisi jabatan dan lain sebagainya. Sebagaimana yang telah kita pelajari dari 3 trisula itu, yaitu tentang tahta. Setan akan membawa kita lebih jauh dari altar Tuhan melalui krisis di dalam pekerjaan kita. Yang berikutnya adalah krisis rumah tangga. Hubungan suami istri yang telah kita pelajari kemarin. Agar kita jauh dari gambar Allah, peta Allah, dia merusak hubungan suami dan istri. Krisis yang berikutnya adalah krisis antara orang tua dan anak. Sehingga semua multidimensi ini akan membawa orang kepada permasalahan yang begitu rumit. Dampaknya saudara-saudaraku, orang yang tidak tahu bagaimana cara menyelesaikannya, maka orang itu akan frustrasi. Ada yang sakit fisik, ada yang trauma di dalam kehidupannya, dan saudara-saudaraku, bahkan ada yang bunuh diri. Ini adalah krisis iman. Oleh karena krisis multidimensi yang sedang terjadi dalam kehidupan kita, sehingga kita tiba kepada krisis iman. Berhati-hati saudara-saudaraku, agar kita tidak sampai masuk kepada krisis iman ini. Lukas 21 ayat 26 bagian A, firman Tuhan menuliskan, orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Inilah yang sedang terjadi di antara banyak orang yang tidak tahu bagaimana caranya menghadapi krisis-krisis ini. Bagaimana supaya saya, saudara-saudara, kita semua sebagai umat-umat Tuhan tidak stres,
tidak depresi, bahkan mati ketakutan dengan semua ini, seperti orang-orang lain yang tidak pernah membaca Alkitab dan dengan yang tidak percaya kepada Alkitab. Ada sebuah budaya yang ada di suku Indian. Apabila ada seorang anak beralih remaja, maka ada ujian. Kalau dia lolos ujian ini, maka barulah dia dianggap sebagai remaja, bukan anak-anak lagi. Pada saat peralihan itu, maka orang tuanya akan membawa anak ini ke tengah hutan belantara. Pada saat masih sore, kemudian ayahnya akan mengatakan, "Anakku, kamu akan saya tinggalkan di sini. Kamu tidak boleh menangis, tidak boleh berteriak, karena kalau kamu menangis dan berteriak, artinya kamu takut dan kamu belum dianggap remaja." Satu kali ada seorang anak yang dibawa ke tengah hutan oleh ayahnya sebagai ujian peralihan dari anak-anak ke remaja. Anak ini berdiri di tengah hutan tersebut. Masih terang, kemudian semakin gelap. Jam 9 malam dia mulai ketakutan. Dia mulai berpikir, apakah nanti akan ada binatang buas, apakah ada suku yang lain akan menangkapnya dan membunuhnya dan lain sebagainya. Itu yang berkecamuk di dalam pemikirannya. Tetapi dia ingat, sekali dia berteriak, sekali dia menangis, maka gagallah dia menjadi remaja, dan itu akan diulanginya nanti ujian seperti ini. Dia betul-betul bergumul. Yang dia pikirkan adalah supaya cepat matahari terbit. Ketika subuh, matahari mulai menunjukkan cahayanya. Dia melihat di kejauhan ada bayang di depannya. Rupa-rupanya, saudara-saudaraku, ayahnya sepanjang malam itu tidak pernah meninggalkannya. Ayahnya dengan anak panah dan panah yang ada di busurnya yang siap dilepaskan apabila ada yang mengganggu anaknya. Rupa-rupanya ayahnya tidak membiarkannya, tapi menjaganya, saudara-saudaraku. Demikianlah yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Sering kita merasa pada waktu kita menghadapi ujian iman, kita merasa Tuhan itu begitu kejam, meninggalkan kita begitu saja. Tanpa kita sadari, saudara-saudaraku, Tuhan mengizinkan ujian iman agar iman kita bertumbuh, agar iman kita itu sampai kepada faith for the next level. Dan Tuhan selalu bersedia. Ketika kita berseru memanggil namanya, seketika itu juga dia akan datang. Tuhan itu setia, saudara-saudaraku. Mazmur 117 ayat 1. Pujilah Tuhan hai segala bangsa, megahkanlah dia hai segala suku bangsa. Sebab yang saya buat merah, kasihnya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Kasih Tuhan itu hebat. Allah kita itu adalah Allah yang dahsyat di dalam kehidupan kita. Saudaraku, pernahkah saudara menghadapi permasalahan, sepertinya tidak ada pertolongan dari manapun, bahkan Tuhan seolah-olah berdiam diri dengan apa yang sedang kita alami? Kemudian kita akan berteriak, "Di manakah Engkau Tuhan?" Bahkan kita berpikir, apakah Tuhan itu ada? Saudaraku, ketika kita mulai berpikir seperti itu, ingatlah cerita orang Indian tadi, bahwa Tuhan itu selalu memperhatikan kita. Ketika kita berseru, memanggil namanya, maka segera dia akan memberikan pertolongan kepada kita. Kata Immanuel adalah nama yang diberikan kepada Yesus ketika dia lahir. Matius 1 ayat 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudaraku, tentang ayat ini ada satu buku yang bernama Gateways to God, halaman yang ke-6, menuliskan tentang kata Immanuel ini. He is not an absent Lord, but he is present, imminent, here and now. Tuhan kita itu bukanlah seperti seorang tuan tanah yang meninggalkan kita begitu saja, tetapi dia hadir, dekat, di sini dan sekarang. Itulah janji yang luar biasa dari Tuhan yang selalu ada di dekat kita. Tuhan Allah itu perkasa yang dahsyat.
perkasa dan dahsyat. Dia disebut sebagai Tuhan yang omnipotens, maha kuasa, omniscience, maha tahu, omnipresence, maha hadir. Itulah Allah yang selalu memberikan pertolongan kepada kita ketika kita berseru memanggil namanya. Itu sebabnya jangan pernah menjauh dari Tuhan kita, karena kitalah yang selalu menjauh, bukan Tuhan yang menjauh dari kita. Ada sebuah artikel yang berjudul "Tergantung di tangan siapa". Dituliskan sebagai berikut: bola basket di tangan Michael Jordan berharga 33 juta US dollar. Bola basket di tanganku berharga 650.000 rupiah. Tergantung di tangan siapa. Bola bisbol di tangan Mark McGwire bernilai 19 juta US dollar. Bola bisbol di tanganku berharga hanya 265.000 rupiah. Tergantung di tangan siapa. Raket tenis di tangan Venus Williams menghasilkan kejuaraan dunia. Raket tenis di tanganku tidak menghasilkan apa-apa. Tergantung di tangan siapa. Tongkat di tangan Musa membelah lautan luas. Tongkat di tanganku hanya dapat menghalau domba. Kembali saudara-saudaraku, tergantung di tangan siapa. Ali-ali di tangan Daud merupakan senjata yang dahsyat mengalahkan raksasa Goliat. Ali-ali di tanganku hanya mainan. Kembali saudara-saudaraku, tergantung di tangan siapa. 5 roti dan 2 ikan di tangan Yesus memberi makan 5.000 orang. 5 roti dan 2 ikan di tanganku hanya dapat membuat beberapa sandwich. Tergantung di tangan siapa. Paku-paku di tangan Yesus Kristus menghasilkan keselamatan. Paku-paku di tanganku hanya menghasilkan sangkar burung. Tergantung di tangan siapa. Saudaraku, kegalauanmu, kekhawatiranmu, ketakutanmu, harapanmu, cita-citamu, keluargamu, dirimu, saudaraku, serahkan di tangan Tuhan. Bergantunglah kepada tangan Tuhan, karena itu benar-benar menentukan di tangan siapa kita berada dan tangan siapa yang akan mengerjakan itu untuk kita. Sebuah kutipan pena inspirasi dari Science of the Times 9 Oktober 1901 menuliskan, bangsa-bangsa gelisah, masa kebingungan melanda kita. Orang-orang mengalami serangan jantung karena takut akan perkara-perkara yang akan menimpa bumi ini. Tetapi mereka yang percaya pada Allah akan mendengarkan suaranya. Saudara-saudaraku, perhatikan yang merah ini. Ini aku, kata Yesus, janganlah takut. Amin, saudara-saudaraku. Tidak perlu kita takut, asalkan kita selalu dekat di altar di mana Yesus berada. Mazmur 91 ayat 5 hingga ayat 7. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Jaminan yang pasti yang Tuhan berikan kepada semua orang yang selalu dekat di altarnya, yang selalu memberikan waktu untuk bertemu dengan Sang Pencipta, Penebus, dan Penopang kehidupan kita itu. Satu kali ada seorang ibu yang sedang menyulam. Ketika ibu ini menyulam, anaknya yang berumur sekitar 5 tahun bermain-main di lantai. Ibu ini duduk di kursi. Pada waktu sementara ibu ini menyulam, maka anaknya yang di bawah ini melihat ke atas kesulaman ibunya ini. Maka inilah yang dilihatnya. Kemudian dia segera berdiri. Dia berteriak kepada mamanya, "Mama, apa yang mama lakukan? Karena mama kerja, tetapi semua ini hanya garis-garis yang tidak jelas." Mamanya tersenyum kepadanya. Dia katakan, "Nak, sini." Kemudian dia angkat anaknya itu ke pangkuannya. Setelah dia angkat anak itu ke pangkuannya, maka anak itu dapat melihat dari bagian atas dari sulaman ibunya itu. Anak itu terbelalak. Oh, dia tersenyum, dia tertawa, dia katakan, "Oh mama, ternyata apa yang engkau lakukan ini adalah sebuah lukisan yang begitu indah. Bunga-bunga yang begitu indah, kupu-kupu yang begitu indah."
Saudaraku, sadarkah kita bahwa kehidupan kita adalah seperti apa yang sedang dilakukan oleh ibu itu? Itulah yang dilakukan oleh Tuhan kepada kita. Yesaya 41 ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Saudaraku, tangan Tuhan sedang merendah. Suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba. Nanti kau lihat pelangi kasihnya. Saat ini saudara-saudaraku, ketika begitu banyak permasalahan di dalam kehidupan kita, setan berusaha menghancurkan kehidupan kita. Kita melihat sulaman itu dari bawah. Tetapi akan tiba saatnya nanti, di mana ketika Tuhan akan mengatakan kepada kita, sabaslah hambaku yang setia. Maka kita akan melihat dari atas bagaimana tangan Tuhan sedang merendah kehidupan kita. Maka akan terlihatlah karya agung, karya mulia. Oleh karena kita tetap setia kepadanya, kita tetap mengutamakan altarnya di dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi, apakah itu godaan harta, godaan tahta, godaan wanita, semua itu pada waktu kita sedang berada di dalam godaan itu membuat pikiran kita rumit, membuat kita frustrasi. Tetapi pada saat kita mengizinkan Tuhan yang berkarya dalam kehidupan kita, kekuatan Tuhan, kuasa Tuhan kita gunakan untuk mengalahkannya, tiba saatnya kita melihat begitu indah karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Life Sketches yang ditulis oleh Nyonya Ellen G. White halaman 196. Kita tidak perlu takut akan masa depan, kecuali kita akan melupakan cara Tuhan menuntun kita dan pengajarannya dalam sejarah masa lalu kita. Jangan pernah kita takut saudara-saudaraku menghadapi masa depan, sebagaimana Tuhan telah memimpin kita dari masa lalu hingga pada pagi hari ini. Jaminan yang pasti akan menjadi bagian kita, asalkan kita selalu mengutamakan altar, bertemu dengannya setiap waktu di dalam kehidupan kita. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Satu janji yang luar biasa. Jangan takut saudara-saudaraku. Tangan Tuhan, tangan kanan Tuhan akan membawa kemenangan kepada kita. Pada pagi hari ini, pada hari yang ke-6 ini, saudaraku, apabila kita selama ini ada yang sudah mulai jauh dari altar, atau mungkin sudah sangat jauh dari altar seperti Yunus yang kita pelajari itu, sekarang saatnya kita mengambil waktu introspeksi diri, berbalik saudara-saudaraku, melangkah ke arah altar. Godaan setan luar biasa. Senjata setan trisulanya itu, kalau hanya dengan kekuatan kita pasti akan kalah. Saudaraku, kembalilah ke altar. Ingatlah agar kita menjaga hati kita, agar kita selalu menjaga pandangan kita, agar kita selalu menjaga langkah-langkah kita, agar kita selalu menjaga pilihan kita, dan agar kita selalu menjaga belahan hati kita. Bagaimana caranya saudara-saudaraku? Semua itu tergantung di tangan Tuhan. Mari kembali ke altar. Setiap waktu jangan lupakan membaca Alkitab, berdoa, suami istri, orang tua dan keluarga, di dalam pekerjaan kita. Maka kita akan dapat melalui semua kehidupan ini untuk boleh bertemu dengan Yesus ketika dia datang kedua kali. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Allah kami yang baik, sungguh teramat baik. 6 pagi kami telah bersama-sama di dalam pekan doa Rumah Sakit Advent Bandung ini. Biarlah firman sederhana yang hamba-Mu telah bagikan setiap pagi akan jatuh di tanah hati kami yang subur, bertumbuh dan berbuah.
di dalam kehidupan kami. Sehingga Tuhan, ketika kami datang untuk berbakti setiap pagi, kami akan pulang diberkati dan kami akan siap melayani kapanpun, dimanapun, dengan siapapun. Dan terutama Tuhan, kami akan mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Hamba-Mu berdoa agar kiranya Tuhan boleh memberkati Rumah Sakit Advent Bandung ini. Memberkati mulai dari pimpinan dan seluruh karyawan. Begitu juga Tuhan dengan seluruh pasien. Sehingga lembaga Rumah Sakit Tuhan ini akan menjadi sarana berkat kesehatan bagi semua yang datang di tempat ini. Apakah itu kesehatan fisik, kesehatan mental, dan terutama kesehatan rohani. Terima kasih Bapa, besertalah dengan kami di dalam pelayanan kami sepanjang hari ini, agar semua itu menjadi kepujian dan kemuliaan bagi nama-Mu, berkat dan sukacita bagi kami dan sesama kami manusia. Dan dipersembahkan dalam nama Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Bapak Ibu pemirsa sekalian, di hari pertama kita sudah diingatkan untuk selalu berhati-hati dengan hati. Karena seringkali hati kita tidak berhati-hati. Hari kedua kita diingatkan untuk berhati-hati dengan pandangan kita. Dan hari ketiga kita diingatkan juga untuk berhati-hati dengan langkah kita. Kemudian hari keempat kita diingatkan untuk berhati-hati dengan pilihan yang kita buat. Kemarin kita sudah diingatkan untuk berhati-hati dengan belahan hatimu. Dan pada hari ini firman Tuhan dengan judul tergantung di tangan siapa. Oleh karena itu, marilah kita letakkan semua kegalauan, kekhawatiran, ketakutan, harapan, impian, keluarga dan diri kita, semua hanya kepada tangan Tuhan. Karena itu benar-benar menentukan di tangan siapa kita berada dan tangan siapa mengerjakannya untuk kita. Ajakan kita pagi hari ini, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Pemirsa sekalian, saat ini kita akan mengikuti secara berturut-turut. Pertama, ucapan terima kasih kepada pembicara kita yang akan disampaikan oleh Dr. Roy David Sarumpait, dokter spesialis THT BKL MMRS, selaku Ketua Pengurus Yayasan Rumah Sakit Advent Bandung, dan juga pemberian sertifikat dan plakat apresiasi oleh Dr. Alvin Leonardo Rantung, SPKFR, selaku Direktur Rumah Sakit Advent Bandung. Setelah itu kita akan mendengarkan beberapa informasi dari bagian Humas Marketing, Kerohanian, dan SDM, dan akan diakhiri dengan yel-yel dan motivasi oleh Bapak Direktur kita, Dr. Alvin Leonardo Rantung, SPKFR. Akhir kata, saya Kevin Henry Bilpasuhuk dan seluruh kru studio yang bertugas pamit undur diri. Kami mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan, kiranya Tuhan yang melengkapi. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Kepada Dr. Roy, kami persilahkan. Baik, Shalom. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita. Atas nama Rumah Sakit Advent Bandung, kami mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Stimson Utagalung yang telah memberikan kepada kita satu pencerahan. Kita harus hati-hati dengan hati kita. Dan hati kita itu adalah pikiran kita. Waktu berikut saya serahkan kepada Dr. Alvin untuk menyampaikan ucapan terima kasih dalam bentuk plakat. Silakan Dr. Alvin. Rumah Sakit Advent Bandung mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Dr. Stimson Utagalung sebagai pembicara kegiatan Pekan Doa dengan tema Kembali ke Altar. Tanggal 16 sampai 21 Juni 2024. Tuhan kiranya akan memberkati pendeta atas nama seluruh pimpinan staf karyawan, selalu mendoakan pendeta dalam tugas pelayanan yang mulia yang pendeta selalu lakukan bersama dengan Ibu. Amin. Terima kasih dokter. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Ya. Oke. Ya, kita sebentar dulu. Nanti ya bisa bicara. Dok, terima kasih dokter.
Selamat pagi bagi kita semua, Bapak Ibu pimpinan dan juga rekan-rekan yang telah hadir pada acara chapel atau di dalam penutupan minggu sembahyang kita di hari Jumat ini. Kita bersyukur sepanjang satu minggu ini Tuhan telah memberkati kita, khususnya melalui hamba Tuhan Pendeta Stimson Huta Galung yang telah sangat-sangat memberkati kita. Kiranya berkat Tuhan menjadi bagian dari Pak Pendeta dan juga bagi kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, ada beberapa pengumuman yang kiranya boleh menjadi perhatian bagi kita semua. Hal yang pertama adalah dari bagian kerohanian, besok pada penutupan minggu sembahyang akan diadakan perjamuan kudus. Sekali lagi akan diadakan perjamuan kudus di GSG pada Sabat siang, dan untuk karyawan yang bertugas akan diadakan pada jam 3. Nanti boleh menghubungin bagian chaplain untuk tempat dan juga bagaimana pelaksanaannya. Sekali lagi untuk karyawan yang bertugas pada pagi hari akan dilakukan pada jam 3 sore. Hal kedua yang akan kami sampaikan boleh ditampilkan di layar. Kegiatan dari unit Pelmas PKRS pada Minggu tanggal 23 Juni 2024. Yaitu diabetes siapa takut. Ini adalah edukasi awam bagi para penderita diabetes dan juga keluarganya, di mana narasumbernya adalah Bapak Indra Rantung. Ketika ini di launching, ini diminati oleh masyarakat dan informasi yang kami dapatkan sudah penuh. Jadi terima kasih kegiatan dari unit Pelmas PKRS untuk hari Minggu ini, diabetes siapa takut. Kiranya ini semua menjadi semakin baik untuk pelayanan kita ke depannya. Terima kasih. Hal kedua yang akan kami sampaikan adalah bahwa tanggal 15 Juli sampai 19 Agustus kegiatan dari Reset Mindset ini juga diminati oleh masyarakat dan ada diskon harga dari 1,2 turun menjadi 800.000. Jadi Bapak Ibu boleh kita share juga untuk menjadi berkat bagi orang-orang lain, di mana kegiatan ini diminati juga dan ada diskon harga. Boleh menghubungi Bapak Willy atau juga Suster Ellen. Terima kasih. Hal yang berikut yang akan kami sampaikan adalah tata tertib. Kenapa kami menyampaikan hal ini? Karena kami mendapatkan informasi ada hal-hal yang perlu kita sampaikan kepada para pengunjung kita. Tata tertib ini kami sudah taruh di pintu-pintu masuk. Dan tentunya kegiatan ini boleh menjadi bagian dan perhatian bagi kita semua seluruh karyawan. Tetapi memang barier pertama itu adalah di pintu depan untuk rekan-rekan security, bagian keamanan untuk memperhatikan hal ini. Dan bila kemudian juga hal ini didapati di ruangan perawatan, boleh juga kerjasama antara perawat dan juga bagian security dalam hal ini. Yang pertama, jam kunjungan kepada pasien dibatasi hanya 1 kali per hari selama 1 jam. Jadi hanya 1 kali saja selama 1 jam pada pukul 16.30 sampai 17.30. Hal ini kami lihat karena masih banyak pengunjung yang masuk pada pagi hari. Jadi sekali lagi jam kunjungan hanya 1 kali pada sore hari selama 1 jam, yaitu pada pukul 16.30 sampai 17.30. Hal yang kedua adalah anak-anak di bawah usia 14 tahun tidak boleh masuk kecuali sedang berobat. Yang ketiga, selama kunjungan kepada pasien wajib mengikuti protokol kesehatan. Yang keempat, penunggu pasien hanya diperbolehkan 1 orang saja. Sekali lagi, kerjasama buat kita semua. Bila hal ini didapati di ruangan perawatan, boleh kerjasama dengan bagian security atau teguran langsung atau diingatkan kepada para pengunjung bahwa penunggu hanya 1 saja yang diperbolehkan. Yang berikutnya adalah dilarang merokok di dalam dan di halaman Rumah Sakit Advent Bandung. Terkait dengan hal ini, maka kami sudah memasang di tempat-tempat terbuka di rumah sakit ini larangan merokok. Namun kami mendapatkan informasi ada yang merokok di dalam kamar mandi.
Mungkin ini boleh menjadi bagian yang kita harus perhatikan semua bagi karyawan yang ada di rumah sakit, khususnya di unit-unit terkait akan hal atau kejadian seperti ini. Berikutnya yang kelima adalah tidak diperkenankan membawa makanan dari luar. Lalu kemudian yang ketujuh, penunggu pasien diharapkan menjaga kebersihan, ketertiban, dan keindahan lingkungan Rumah Sakit Advent Bandung. Yang kedelapan, tidak diperkenankan membawa barang-barang elektronik, lalu kemudian alat-alat rumah tangga, dan perlengkapan tidur dari rumah. Terkait pengumuman ini memang banyak yang bertanya juga kepada kami terkait dengan perlengkapan tidur dari rumah, karena menyampaikan bahwa kami tidak disiapkan seperti tempat seperti itu. Untuk ruangan-ruangan VIP itu memang sudah disiapkan tempat untuk penunggu, dan kelas 1, 2, 3 itu adalah kursi. Namun kami melihat juga ada di area tertentu seperti di ruangan tunggu ICU. Mungkin ini saat ini masih sementara sifatnya, namun kami melihat bahwa digelar tikar di tempat itu dan banyak yang melakukan hal itu. Mungkin ini boleh menjadi perhatian bagi kita semua, dan juga nanti kita akan bahas di manajemen bagaimana hal ini, karena kalau dari PPI bahwa tidak diperkenankan untuk memasang alat tidur atau tidur di lantai, itu dari bagian PPI. Lalu kemudian di poin ke-9, tidak diperkenankan menyimpan barang berharga dan uang di ruangan pasien. Rumah Sakit Advent Bandung tidak bertanggung jawab atas segala kehilangan. Dan yang terakhir, penunggu atau keluarga tidak diperkenankan duduk tidur di tempat tidur pasien. Tidur di kursi tamu, makan di ruang pasien, mencuci pakaian, dan mandi di kamar mandi pasien. Demikian 10 tata tertib yang telah dituangkan dan telah dituliskan dan untuk kita patuhi bersama-sama. Hal yang terakhir yang akan kami sampaikan, kami mengucapkan terima kasih banyak untuk partisipasi kita dan bagaimana antusias kita untuk meningkatkan kegiatan kita di media sosial. Terima kasih Bapak Ibu, karena kami lihat Instagram Rumah Sakit Advent Bandung followersnya bertambah, sekarang sudah lebih dari 8.000. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, boleh kita share juga. Dan di sini memang banyak, hampir setiap hari kami berkomunikasi dengan pelanggan ataupun pasien-pasien yang menanyakan kegiatan di rumah sakit. Saat ini kami ingin menyampaikan mengenai website. Sekali lagi, website dari Rumah Sakit Advent Bandung, RS Advent Bandung, sama namanya dengan media sosial kita. Boleh ditampilkan di layar kaca. Oke, baik, ini adalah tampilan di website kita. Ini beranda depannya, tampilan dari bangunan kita dan juga pelayanan kita. Lalu kemudian di pojok kanan atas, kalau Bapak Ibu bisa lihat, di situ kami sudah sudah ditampilkan itu nomor IGD. Nah, terkait nomor IGD ada perubahan nomor, jadi makanya kami informasikan bahwa kita menyimpan nomor yang baru karena nomor yang lama ada masalah, sehingga 2 nomor ini adalah nomor yang baru untuk boleh kita sampaikan kepada masyarakat agar pelayanan ketika dibutuhkan terkait dengan kegawat daruratan akan menjadi bagian dari pelayanan yang bagus dari rumah sakit. Demikian nomor customer care kita, nomor yang selama ini dipakai, dan itu adalah nomor resmi dari Rumah Sakit Advent Bandung 0822 855 855 70. Lalu kemudian di bagian bawahnya itu ada 4 media sosial yang kita miliki, dan itu tinggal diklik saja, maka kemudian akan keluar media sosial. Nah, kemudian di pelayanan rumah sakit, boleh diklik di pelayanan rumah sakit. Itu adalah bagian, oke, terima kasih. Lalu kemudian masuk ke dokter kami. Ya, di dokter kami ini bagi Bapak Ibu yang akan mendaftar secara online, maka dapat langsung mencari dokter, boleh klik misalnya dokter Alvin Rantung misalnya kita. Oke, sudah muncul dokter Alvin Rantung, lalu kemudian kita lihat kliniknya apa. Oke, betul, klinik rehabilitasi medis. Lalu kemudian kita masuk ke reservasi. Ya, di reservasi ini ada hal yang harus diisi, dan untuk saat ini pilihan pembayarannya itu adalah umum dan asuransi. Ya,
Oke, umum dan asuransi sudah bisa reservasi lewat website kita. Untuk pasien yang baru pertama kali dan belum memiliki rekam medik di kita, sampai saat ini memang belum. Kami sedang dalam proses untuk menambahkan di item ini bagi pasien yang belum pernah berobat di rumah sakit agar bisa reservasi melalui website ini. Dan ini boleh menjadi bagian yang boleh kita sampaikan atau kita ketahui karena ini akan meningkatkan kunjungan dari pasien dan mempermudah pelayanan. Namun harus menjadi perhatian bagi kita terkait dengan pendaftaran online ini adalah kepastian dari jadwal dokter. Ini harus menjadi perhatian. Kenapa? Karena ketika pasien sudah klik di situ, maka ketika mereka datang dan ada perubahan ini menjadi kendala. Oleh sebab itu memang harus menjadi perhatian bagi kita semua mengenai jadwal kepastian dokter khususnya di poli atau di poli rawat jalan. Demikian Bapak Ibu hal-hal yang kami boleh sampaikan kiranya boleh menjadi perhatian bagi kita semuanya. Selamat melayani, Tuhan memberkati. Pagi tim. Kabar baik. Tuhan memberkati kita sepanjang satu pekan yang kita sudah ikuti bersama-sama dengan hamba Tuhan Pendeta Stimson Hutagalung yang selalu didampingi oleh istri yang dikasihi walaupun tidak muncul di layar kaca ini, tapi Ibu Febrina Hutagalung Borusiboya selalu mendampingi hamba Tuhan ini sehingga keluarga ini memiliki hati yang terus ketika mereka melayani penuh dengan hati satu keluarga untuk memberikan pelayanan kepada kita semua sepanjang satu minggu ini. Kembali ke altar. Biarlah kita diajak dengan sukacita ketika kita bergantung dan berharap kepada Tuhan. Orang-orang yang memberikan hidupnya dan percaya kepada Tuhan punya rencana. Tuhan punya kehendak kepada kita. Maka perjalanan kehidupan kita akan berhasil. Bagaimana perjalanan Rumah Sakit Advent Bandung sampai hari ini? 2 hari lagi. Perubahan transformasi digitalisasi kita akan berusia 1 tahun. Dan sepanjang perubahan 1 tahun ini telah menjadi berkat yang besar dalam pergumulan kita dalam proses perubahan ini. Para pemimpin, teman-teman seluruh karyawan Rumah Sakit Advent Bandung. Biasanya kalau perubahan transformasi digitalisasi itu berlangsung bisa jalan lebih baik. Paling kurang 4 tahun. Tetapi Rumah Sakit Advent Bandung ketika mengadop perubahan-perubahan yang dituntut baik oleh undang-undang, oleh bangsa dan negara kita, bahkan oleh dunia kita boleh mengikutinya dengan baik dengan pertolongan kuasa Tuhan. Ini tidak terjadi hanya oleh karena kehebatan manusia. Manusia hanya bisa menyerahkan hati kita ketika kita melakukan pekerjaan ini dalam berbagai tantangan dan pergumulan. Tetapi ketika kita menyerahkan sambil berusaha dan menyerahkan ke dalam tangan Tuhan apa rencana Tuhan dalam pelayanan ini, Tuhan memberkati saudara dan saya. Memberkati rumah sakit ini untuk menjadi mercusuar yang besar. Ketika pemerintah negara Republik Indonesia menyatakan undang-undang untuk semua rumah sakit dalam pelayanan kesehatan menggunakan elektronik rekam medik. Rumah Sakit Advent Bandung adalah rumah sakit yang pertama di Indonesia yang mau melakukan secara menyeluruh. Elektronik rekam medik yang dilakukan dari rawat jalan, gawat darurat, bahkan rawat inap. Rumah sakit diangkat menjadi salah satu institusi kesehatan di Indonesia yang menjadi pusat percontohan nasional. Kita tidak minta hal tersebut. Rumah sakitnya hanya menjalankan pekerjaan kita dengan sebaik-baiknya dan mengikuti semua peraturan-peraturan yang ada, yang diberikan oleh Tuhan melalui pemerintah negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Ketika kita melakukannya dan berbagai pergumulan kita belum merasa diri sempurna dalam hal ini. Tapi ada banyak institusi kesehatan yang jauh lebih besar, lebih banyak, lebih megah begitu. Sedang melihat kita semua yang ada di Rumah Sakit Advent Bandung ini. Kemarin dalam rapat dan dalam pertemuan dengan para pemimpin-pemimpin negara kita. Mereka memberikan apresiasi kepada kita semua yang ada di Rumah Sakit Advent Bandung. Terima kasih kepada kita semua yang mau melakukan kerjasama ini dengan benar. Dengan tuntunan Tuhan. Ternyata ketika kita menghadapi pergumulan, menghadapi proses-proses yang begitu cepat, perubahan yang begitu cepat terjadi.
Kita melihat tangan Tuhan melindungi. Negara kita, bangsa kita, semua berbagai institusi sedang menghadapi pergumulan-pergumulan terhadap perubahan yang terjadi. Kasus-kasus penyakit yang akan banyak terjadi di atas muka bumi ini. Dan ini semua sedang menandakan bahwa Yesus segera akan datang. Di hadapan kita, nubuatan sudah menjelaskan terbuka di hadapan kita. Dengan proses informasi digitalisasi yang sangat luar biasa terjadi pada saat ini. Dan kita sedang berada di dalamnya. Dan akan menyaksikan perjalanan kegenapan nubuatan yang ada di hadapan kita. Ketika Tuhan sudah mempercayakan kabar baik kepada kita, Injil keselamatan itu, mari kita memberikan pengharapan yang besar kepada bangsa dan negara kita. Hope for Indonesia. Ketika kita satu keluarga disatukan melalui seperti bagaimana yang telah disampaikan oleh Pendeta Stimson Hutagalung melalui pekan doa ini. Satu keluarga akan memperkenalkan paling kurang satu nama yang akan digumuli dalam doa, dalam firman Tuhan, dalam kesaksian hidup. Dan akan diperkenalkan kepada Tuhan dan mereka boleh memberikan pengharapan yang sempurna kepada Tuhan. Maka kita semua disiapkan bagi suatu pekerjaan yang besar bersama dengan Tuhan. Menyelesaikan pekerjaannya di atas muka bumi ini untuk bertemu dengan Tuhan kekasih kita. Luar biasa bukan? Saya mengajak kita semua di rumah sakit ini. Di dalam Hope for Indonesia, kita sedang melakukan KKR-net dari rumah-rumah sakit di mana Rumah Sakit Advent Bandung terlibat aktif di dalamnya. Doa-doa menara pemulihan yang kita sedang ikuti. Bahkan diri kita untuk menjadi saksi Tuhan yang besar dalam bekerja sama dengan Tuhan. Mengakhiri pekerjaannya di atas muka bumi ini. Untuk siap menerima roh hujan akhir. Asma Allah yang akan mengubah tabiat kita. Dan itulah rahasia mujizat yang paling besar dalam kehidupan kita. Saudara, mujizat yang paling besar bukan orang sakit sembuh, bukan orang mati bangkit, bukan. Tapi mujizat yang paling besar dalam kehidupan kita menurut firman Tuhan adalah perubahan tabiat kita. Manusia lama kita yang sudah mati dalam dosa akan hidup memiliki tabiat Yesus. Kita yang sombong menjadi rendah hati. Kita yang kasar menjadi sabar dan lemah lembut. Kita yang pemarah menjadi orang yang lemah lembut dan sabar, dan orang yang serakah menjadi orang yang bermurah hati. Orang yang cinta diri menjadi orang yang suka mencintai orang lain dan mau melayani orang lain. Semua kepentingan diri kita tinggalkan hanya untuk kepentingan Tuhan yang kita lakukan. Dan Tuhan akan mengangkat orang-orang demikian. Dia akan menjadikan kita kepala bukan ekor. Bukan oleh karena kitanya, tapi oleh karena dia melihat bagaimana kita mau digunakan Tuhan dalam menerima tabiat Allah. Kasihnya menjadi berkat bagi sesama manusia dan kemuliaan nama Tuhan. Oleh karena itu kita akan melakukan pelayanan hari ini dengan penuh sukacita, menyambut hari Sabat Tuhan, Sabat Asal dan Sabat Mubarak, Sabat Perjamuan, di mana besok Sabat bersama-sama dengan PT Stimson Hutagalung juga yang akan menyampaikan pekabaran Tuhan di KOP Rumah Sakit Advent Bandung. Saya mengajak kita semuanya menyerahkan hati kita sehingga benar-benar kita berada di hadirat Tuhan, di altar Tuhan, boleh memandang kemuliaannya dan menyaksikannya ini kepada sesama manusia. Oke, kita boleh unmute, kita punya laptop HP kita. Saya akan mulai dengan pelayanan sukacita ini. Saudara akan menyambut dengan cepat dan ramah. Pelayanan cepat dan ramah. Informasi Cepat dan jelas. hasil Cepat dan berkualitas. pasien Puas dan wow. kami peduli. Tuhan menyembuhkan. Yes, yes, yes. Yes, kita lakukan dengan penuh semangat dan penuh sukacita dan syukur kepada Tuhan. Semangat Rumah Sakit Advent Bandung, tangguh, siap selamat. Oleh karena itu kita akan melakukan pelayanan hari ini dan seterusnya dengan hati kita dan dengan penuh kasih, karena kasih itu wow banget. Selamat melayani, Tuhan berkati kita semuanya. Amin. Amin, amin. Yes. Amin. Rumah Sakit Advent Bandung.